Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar berbicara. Ayo tetap semangat dalam meraih cita-cita. Terus semangat madi belajar fisika muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Mari kita lanjutkan materi pokok bahasan induksi elektromagnetik, tapi khusus untuk sub gaya gerak listrik induksi pada induktor. Sebelumnya kita sudah belajar yaitu gaya induksi pada pengantar yang berada dalam medan magnet, demikian juga gaya induksi karena perubahan flux magnetik dalam suatu kumparan. Mari kita lihat pembahasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik, sebelum ke inti permasalahan, kita lihat dulu hukum Lenz, arah arus listrik induksi. Arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz. Arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Adik-adik bisa lihat jawaban di bawah, yaitu kalau kutub utaranya mendekati kumparan, maka arus yang terjadi pada kumparan itu arahnya menyongsong. Galvanometer menyimpang ke arah kanan. Demikian pula kalau digerakkan menjauhi, maka arus yang terjadi pada kumparan itu juga bergerak menjauh ke kanan dengan terlihat menyimpangnya galvanometer ke arah kiri. Jadi begitu adik-adik, mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan ke inti permasalahan kita, yaitu gaya gerak listrik induksi pada induktor. Konsep gaya induksi diri sebuah kumparan, yaitu gaya induksi diri adalah gaya induksi yang dihasilkan dalam kumparan itu sendiri yang selalu menentang perubahan flux utama. Itulah sebabnya kenapa lihat rumus yang di dalam kotak putih, besar GGL sama dengan min L delta I per delta T. Jadi bila pada kumparan atau induktor itu terjadi perubahan arus, maka besar GGL yang terjadi yaitu min L delta I per delta T. Min itu menunjukkan bahwa GGL yang terjadi itu menentang perubahan flux utama seperti pada pengantar yang bergerak dalam medan magnet. Demikian pula GGL yang terjadi pada perubahan flux, kenapa diisi tanda minus? Karena GGL yang terjadi menentang perubahan flux. Nah, demikian pula kalau sekarang arusnya positif dalam waktu, maka bisa dirumuskan bahwa besar GGL yang sebelah kanan, GGL sama dengan min LDI per dt. Jadi DI per dt itu laju perubahan arus atau turunan arus terhadap waktu. Di mana epsilon itu GGL sendiri satuannya volt, delta itu I2 kurang I1 satuannya ampere, L induktansi sendiri satuannya Henry, delta T T2 kurang T1, DI per dt perubahan pot arus terhadap waktu satuannya ampere sekon. Jadi begitu adik-adik tentang GGL induksi pada induktor. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang GGL induksi pada induktor. Arus yang melalui kumparan dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan 2 sin omega T. Jika prinsip arus 50 Hz dan induktansi diri kumparan 5 Henry, itulah GGL induksi di maksimum antara ujung-ujung kumparan itu. Diketahui dari tanda L5 Henry, F50 Hz. Ditanya GGL maksimumnya berapa. Jadi persamaan arusnya yaitu I sama dengan 2 sin omega T. Nah, omega nya kita cari dulu. Jawab, omega sama dengan 2 PF sama dengan 100 kali pi radian. Nah, sesuai dengan persamaan arus, I sama dengan 2 sin, nah ganti omeganya 100 pi T ampere. Ingat tadi, kalau dia fungsi waktu, maka
diturunkan DI per DT sama dengan sin turunannya cos. Nah, karena di sana ada 100 pi, maka 100 pi-nya keluar, jadi ya DI per DT yaitu 200 pi cos 100 pt. Nah, karena di maksimum berarti cos-nya 1. Sehingga dari rumus GGL, epsilon sama dengan min LDI per dt, epsilon sama dengan min 5 Henry kali 200 pi cos 100 pt ampere, karena maksimum berarti cos dari 1. Jadilah GL maksimumnya menjadi min 1000 pipol. Itu adik. Jadi ingat, minus di situ bukan berarti dia lebih dari 0, tapi sesuai dengan konsep yang tadi, GGL yang terjadi melawan perubahan flux yang menimbulkannya. Mari kita lihat contoh berikut. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan pengertian apa yang disebut dengan induktansi diri. Notasinya L, satuannya Henry. Perubahan kuadrat arus delta I yang melalui suatu kumparan mengakibatkan perubahan flux magnetik delta P, baik laju perubahan arus maupun flux keduanya menimbulkan induksi diri antara ujung kumparan. Ingat tadi bahwa kalau terjadi pada kumparan itu perubahan arus, maka GL yang terjadi lihat bersama-sama epsilon sama dengan min LDI per dt. Nah, sebelumnya kita sudah belajar yaitu apabila dalam satu kumparan terjadi perubahan flux, maka besar GL yang terjadi. Lihat rumus yang nomor kedua. Jadi epsilon sama dengan min ND flux per dt. Ingat, adik-adik, tanda minus muncul karena melawan perubahan flux yang menyebabkannya. Jadi bukan berarti lebih kecil dari 0. Nah, dari keduanya ini didapatlah bahwa dt-nya dicoret. Dipolnya bahwa L sama dengan NP per I. Inilah yang disebut dengan induktansi diri. N itu jumlah lilitan, P flux magnetik satunya Weber, I arus yang mengalir pada induktor, L induktansi diri satuannya Henry. Mari kita lihat contoh simpel berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lihat contoh berikut menunjukkan pemahaman tentang induktansi diri. Arus tetap 1,4 ampere menimbulkan flux magnetik 35,6 Weber antara ujung-ujung suatu kumparan yang terdiri dari 400 lilitan. Berapakah besar induktansi diri kumparan tersebut? Dari data yang ada diketahui I 1,4 ampere, fluxnya P 35,6 Weber, N-nya 4 lilitan. Ingat rumus yang tadi yaitu L sama dengan NP per I. Masukkan angkanya 400 kali 35,6 Weber per 1,4 ampere. Hasilnya yaitu 0,01 Henry. Jadi adik-adik tidak sulit, mari kita lihat bareng-bareng materi berikutnya. Selamat menyimak. Baik, adik, kita lanjutkan untuk mencari induktansi diri pada solenoida. Kita tahu dari rumus yang tadi, lihat rumus yang paling atas. Induktansi diri rumusnya tadi L sama dengan NP per I. Sebelumnya kita tahu bahwa flux sama dengan B kali A, demikian pada solenoida, B-nya adalah minor I N per L, sehingga masukkan ke rumus L diperoleh bahwa induktansi diri solenoida dengan udara di dalamnya yaitu L sama dengan mu 0 N kuadrat A per L, rumus kanan atas. Nah, apabila di dalam solenoida diisi suatu bahan dengan permeabilitas mu, maka induktansi diri bahan menjadi mu N kuadrat A per L, di mana mu itu mu R kali mu 0, di mana mu R itulah permeabilitas relatif. Nah, dari kedua persamaan induktansi diri tanpa bahan dengan bahan di dalamnya, maka diperoleh rumus yang terakhir di bawah. Besar permeabilitas relatif sama dengan induktansi diri dengan bahan per induktansi diri tanpa bahan di dalam solenoida. Jadi adik tidak sulit, mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak.
Mari adik lanjutkan dengan energi pada induktor. Energi dalam induktor atau kumparan tersimpan dalam bentuk medan magnet. Yaitu ingat energi itu notasinya W kiri atas. Energi yang tersimpan induktor W sama dengan setengah Li kuadrat. Di mana L itulah indukansi diri, I besar arus yang mengalir pada induktor. Nah, di sini ada yang namanya rapat energi magnet. Yang lihat yang tengah kanan, UM sama dengan W per Pi. Nah, apabila adik ganti dengan W itu menjadi setengah L kuadrat, kemudian lihat yang kanan bawah, L-nya diganti menjadi NP per I, P-nya ganti BA, kemudian B-nya ganti mu 0. N kecil kali I, atau N nanti itu N kecil adalah N per L, maka diperoleh indukansi dirinya L sama dengan mu 0 N kuadrat kali A per L. Nah, ingat L kali A itu adalah volume, sehingga kalau ada disederhanakan, diperoleh nanti UM itu menjadi 1/2 mu 0 kali B kuadrat. Jadi rapat energi dinyatakan dalam induksi magnetik atau medan magnet yang satuannya Joule per meter kubik. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh berikutnya selanjutnya. Beradik dilanjutkan contoh berikut, yaitu ada sebuah solenoida panjangnya 30 cm, luas penampangnya 1,5 cm persegi, banyak litannya 2000 litan, kemudian di dalamnya diisi bahan dengan permeabilitas relatif 600. Ditanyakan berapa induksi dirinya, B, GG rata-rata ketika arus berubah dari 0,6 ampere menjadi 0,1 ampere dalam waktu 0,03 sekon. Kemudian nomor C, energi yang tersimpan dalam solenoida itu jika dialirkan arus 5 ampere. Ingat kita jawab. Ingat tadi indukansi diri dengan bahan rumusnya yaitu LB sama dengan mu 0 kali mu R N kuadrat A per L. Ingat samakan satunya dalam SI. Masukkan LB sama dengan 4pi 10/7 kali 600 kali 2000 kuadrat kali 1,5 10/4 per 30 10/2. Ketemulah indukansi diri dengan bahan 1,44 pi 10 min 4 Henry. Kita jawab nomor B, GGL epsilon sama dengan min L delta I per delta T. Masukkan angkanya. GGL sama dengan min 1,44 pi 10 min 4 kali 0,1 kurang 0,6 per 0,03 sekon. Ketemulah dia 24 pi 10 pangkat min 4 volt. Nomor C, energi yang seimbang W sama dengan setengah Li kuadrat. Masukkan. W sama dengan setengah kali 1,44 10 pangkat min 4 kali 5 kuadrat. Hasilnya energi yang tersimpan 18 kali 10 pangkat min 4 Joule. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Itulah yang bisa saya berikan masalah tentang induksi dan permasalahan dalam induktor. Jangan lupa mencoba soal berikut, memberikan pemahaman. Jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.